Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang pertama sekali yang saya muliakan DKM Masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat buat kita, telah memberikan begitu besar nikmat buat kita. Sampai hari ini, sampai detik ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Yang paling utama adalah sama-sama kita bersilatul ukhuwah dan juga sama-sama kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hatur curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat info dari DKM bahwasanya kita nggak bisa lama-lama ya. Ternyata dibatasi waktu yang cukup lumayan ketat sekali ya. Jadi dibilang banyak menyampaikan yang unik-unik Ustadz ya. Karena yang unik-unik itu biasanya saya sampaikan di luar ya, minimal 1 jam sampai 2 jam ya. Jadi kalau lebih dari itu khawatir ya nanti sudah masuk kembali ke aktivitas kerja. Maka tema kita hari ini adalah yang berkaitan bagaimana tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tiru di hari ini. Al-Qur'an, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an itu ketika dikaji lebih dalam, ternyata isinya itu ketika membicarakan hal yang baik pasti baik banget, yakin. Ketika membicarakan hal yang buruk pasti buruk banget. Enggak pernah kita dengar Quran itu ngebahas sesuatu yang ecek-ecek. Enggak pernah kita dengar Quran itu ngebahas bagaimana ya cara memasang mesin yang bagus, yang baik dan benar, enggak ada. Atau misalnya komponen bahan apa yang tepat untuk digunakan untuk alat-alat ya menguatkan alat itu, enggak ada. Tapi yang dibahas Al-Quran adalah perkara yang dimana berkaitan perkaranya ini adalah kalau dia baik menjadi ibroh, pelajaran penting. Oh ya. Tes ya, ini baru enak ya. Kalau dia baik biasanya menjadi pelajaran penting bagi setiap hamba Allah untuk bisa mengikutinya. Kalau dia buruk maka niscaya itu menjadi pelajaran penting juga buat kita agar jangan sampai terjerumus ke arah ke sana. Maka kalau kita lihat saat ini ada orang yang masih mengolok-olok, menghina Nabi kita Muhammad SAW. Apakah itu salah? Salah sekali. Boleh jadi kesalahannya itu adalah karena dia kurang memahami, karena dia kurang membaca, karena dia kurang mempelajarinya. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, ternyata ada beberapa kata yang mengarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata apa itu? Yang pertama dalam bahasa Arab namanya khuluq, yang kedua namanya uswah. Kita pegang 2 kata ini aja dulu. Yang pertama namanya khuluq. Apa itu artinya khuluq? Kata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, dia bilang, apa arti khuluq? Ternyata khuluq itu artinya adalah malakatun nafsaniyatun, sesuatu yang dimiliki dalam diri, yang dimana ketika seseorang memiliki sifat ini, mau ngapain aja dalam hal kebaikan gampang. Mau melangkahkan kaki ke masjid sholat gampang, mau mengaji gampang, kemudian mau apa lagi, mau aktivitas-aktivitas yang baiknya gampang, mencari nafkah untuk anak dan istri gampang, mendidik anak yang sulitnya luar biasa, tertatih-tatih mengeluarkan air mata, menguras keringat, tapi ketika itu ada dalam diri kita gampang kita kerjakan. Maka ternyata khuluq ini terdapat dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat juz 29. Biasanya kalau Ramadan udah sampai juz ini, udah sampai surat ini, enak banget pasti. Wah udah mau hatam nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau berada dalam akhlak yang mulia. Kalau hanya bicara tentang ayat pemaknaannya, kadang-kadang orang-orang terutama Gen Z, Gen A, Gen B banyak ngelesnya. Saya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya megang dari generasi sunyi sampai generasi beta. Belum ada beta, terakhir alfa. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW kadang, Allah saya udah tahu banyak di Instagram. Allah saya udah tahu banyak Ustadz di TikTok. Tapi kalau bicara tentang bagaimana contoh-contohnya, bingung. Mari kita contohkan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW kalau bertemu sahabat-sahabat dari kalangan anak-anak, itu sampai baiknya, kesannya luar biasa hebat. Siapa yang memberikan testimoni ini? Ternyata dalam surat Al-Qalam ini, sebagian ulama menuliskan riwayat yang berkaitan tentang ayat ini. Ada salah seorang sahabat di usia kecilnya ternyata mengabdi menjadi santrinya Nabi kita Muhammad SAW, dan dia tinggal di Madinah. Siapa beliau? Beliau bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik itu pernah mengatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika beliau bersama Nabi Muhammad SAW, kata beliau, enggak pernah aku dapati pertama Nabi Muhammad kalau ngomong SAW kasar, enggak pernah. Enggak pernah aku dapati Nabi Muhammad SAW nyentil diriku, enggak pernah. Masih kecil nih pada saat itu Anas bin Malik. Enggak pernah aku dapati Nabi Muhammad SAW ngebully. Maka kalau ada yang menghina Nabi kita Muhammad SAW, boleh jadi dia belum paham. Maka kata Anas bin Malik, ya, ternyata aku nggak pernah dengar kata-kata kasar, aku nggak pernah dengar Nabi Muhammad SAW berbuat kasar, nggak pernah juga dalam perangainya kasar kepada diriku. Kata para ulama, ternyata dalam sejarah Anas bin Malik, beliau menceritakan kisah ini ketika di usianya 90 tahun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini terkadang menjadi pelajaran buat kita, terutama orang tua baru, termasuk saya. Kalau kita punya anak, ternyata ketika hadir di waktu yang tepat, kemudian menjaganya dengan cara yang tepat dan hebat, walaupun kita pergi jauh entah kemana, tapi itu menjadi kenang-kenangan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ternyata melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ternyata enggak pernah terbesit kata-kata yang kasar. Maka betapa dahsyatnya Nabi kita Muhammad SAW patut ditiru sampai saat ini. Yang kedua, ada salah seorang sahabat dari kalangan anak kecil. Masih bahas anak kecil. Kalau nggak salah sampai 12-25 ya Pak ya. Dari kalangan anak kecil, bernama Abu Umair. Abu Umair dikisahkan itu punya peliharaan yang sangat dia sayangi. Kalau bahasa Indonesianya adalah burung pipit. Bisa dibayangkan, burung pipitnya di suatu hari ternyata didapati mati. Yang namanya anak kecil udah seneng banget sama burung pipit ini, ternyata nangis tersuduh-suduh, ya Allah burung pipitku mati ya Allah. Saking sayangnya, datanglah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Muhammad posisinya seorang nabi, seorang kepala negara, mau menghampiri Abu Umair. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Apakah bilang, udah jangan nangis nanti Nabi ganti sama burung Garuda? Nggak mungkin. Itu bukan dari sifat Nabi. Maka ternyata ketika menghampiri Abu Umair, perkataannya sangat indah sekali, menunjukkan rasa empati yang sangat dalam.
Apa yang beliau sampaikan? Ya Aba Umair, ma fa'alun nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi sama burung pipitmu? Mati ya Rasulullah. Bayangkan hal demikian menjadi kenang-kenangan luar biasa di mata para sahabat, wabil khusus sahabat-sahabat yang pada saat itu usianya sangat belia. Makanya tatkala dikisahkan ketika mendengar Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika hijrah pergi ke Madinah, apa yang terjadi? Ternyata para sahabat menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari bentuk cerita yang disampaikan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebaikan yang sangat luar biasa. Sampai pernah anak kecil di sana diprank. Ya. Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad datang. Ketika anak kecil itu lari ke arah pintu gerbang Madinah, apa yang terjadi? Kena prank. Kenapa demikian? Karena cinta yang sudah mulai hadir. Maka menjadi panutan di kemudian hari ketika menguatkan dalam diri kita bagaimana mudah langkah kaki kita memberikan hal-hal yang baik. Saya yakin pasti para jamaah sekalian punya kesan yang baik kepada orang-orang tertentu yang dimana ini orang baik banget, udah belasan tahun saya nggak jumpa. Pokoknya ini orang loyal banget. Pokoknya apa aja mudah. Saya minta tolong apa, kemudian dia bantu. Ternyata hal yang kayak begini, ini pun sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Memberikan kesan yang indah dan baik. Apakah Nabi Muhammad SAW baik kepada anak kecil saja? Tidak. Kita lihat kisah berikutnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW baik dengan para sahabat-sahabat yang sudah dewasa. Suatu ketika ada sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah. Sahabat ini masuk Islamnya telat. Lalu ternyata beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah, memanjatkan doa yang sangat luar biasa. Fantastis sekali. Didengar sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu doanya? Kata Abu Hurairah dalam sebuah riwayat, dia panjatkan doanya, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang tidak akan pernah aku lupakan. Rasulullah mendengar dari belakang mengatakan amin. Maka kita lihat tercatat dalam sejarah Abu Hurairah periwayat hadis termasuk sahabat muda, 3 sahabat muda yang hebat, ya, beriringan dengan Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar, periwayat hadis yang cukup banyak. Apalagi yang terjadi berikutnya? Betapa entengnya lisan Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat-sahabat lainnya, baik individual ataupun jamaah lainnya. Kadang kita kalau doain orang, ya boleh jadi ya ketika misalnya dia mendapati sesuatu yang boleh jadi tidak enak, ya Allah kasihan banget ini orang, ya Allah lancarkan rezekinya Allah. Tapi pernah enggak kita doain setiap habis sholat orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita, orang-orang yang cikal bakalnya menjadi orang yang mendoakan kita di kemudian hari, anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita, kita doakan. Inilah yang menjadi pondasi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia. Ayatnya berbunyi la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam akhlak yang mulia. Di malam perang Badar, para sahabat sebagian disebutkan dalam sebuah riwayat ada rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika ditelusuri jumlah pasukannya itu jauh dengan jumlah pasukan kaum musyrikin. Apa yang terjadi?
Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW malam-malam memanjatkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman la Allahumma intahluka hadhil asabah falan tu'bada fil ard. Ya Allah, kalau engkau hancurkan jumlah yang sedikit ini ya Allah, maka tidak ada lagi yang menyembah engkau di muka bumi ini. Pertanyaan buat kita, begitu banyak akhlak Nabi kita Muhammad SAW, baik dengan sahabat yang kecil, kemudian sahabat yang dewasa. Menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Minimal banget kita doakan orang-orang terdekat kita. Belum lama terjadi musibah, ya, yang sekarang masih dalam keadaan ya berduka, yang dimana yang dibutuhkan pertama adalah mendoakan mereka. Rasa yang sangat mencekam sekali. Maka menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah kita mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kadang kalau kita doain anak nih, yang saya pernah dapati beberapa jamaah, ya Allah, saya pengen anak saya jadi anak yang soleh. Ya, tapi menjadi pertanyaan berikutnya buat diri masing-masing, kita doain diri kita jadi orang soleh atau tidak? Kadang-kadang, ya Allah, saya pengen anak saya jadi anak yang soleh dan soleh, istri saya jadi istri yang soleha. Tapi ya Allah, berikanlah saya harta yang berlimpah, tidak ada batasan rupiahnya dan segala macamnya. Tapi kita lupa menyelipkan doa, ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba yang soleh. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW betapa dahsyatnya mendoakan para sahabat, kemudian berbuat baik dengan sahabat mulia lainnya, terkhusus anak-anak kecil. Makanya saya ketika melihat ada salah seorang jamaah, dia punya anak yang sangat luar biasa sekali. Ketika selesai kajian, ini anak tiba-tiba nyamperin, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, saya bilang gitu. Perkenalkan Ustadz, nama saya Fulan bin Fulan. Hebat sekali anak ini. Ustadz, terima kasih ya, kajiannya luar biasa, bagus, segala macam ya disebutkan. Masya Allah, sampai gitu. Saya bilang, nah tolong ucapkan terima kasih dari Ustadz buat ayahmu dan ibumu. Oh ya Ustadz, akan saya sampaikan. Ternyata ketika saya tanya beberapa jamaah, ini anak ternyata dari rumah dipersiapkan dengan baik, bagaimana ayah dan ibunya ketika bersama ini anak, ya ternyata bisa luar biasa membuat hati anak ini luar biasa bahagia. Ada sebuah riwayat juga menyebutkan, ketika kita bersama anak-anak maka bertingkah lakulah seperti mereka. Menjadi pertanyaan buat kita, ketika kita bertemu anak-anak kita, apakah kita sedikit ya mengikuti bagaimana gaya mereka atau malah sebaliknya? Ayo balap lari sama bapak. Ketika balap lari, bapak hitung ya, 1, 2, 3, lari, wush, bapaknya lari seperti orang maling. Anak kecil mana bisa mungkin nyusul orang dewasa. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana permainan yang indah, kelihatannya sepele tetapi bagus di mata anak. Maka hal-hal yang sejatinya boleh jadi ringan tetapi menjadi sesuatu yang dahsyat di kemudian hari. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berikutnya bersama dengan istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Siti Aisyah menggigit makanan daging di tempat yang dia gigit, ternyata bekas gigitan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ya kemudian digigit oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hal yang terlihat sepele, yang dimana ternyata membuat hati berbunga-bunga. Menjadi pertanyaan buat kita yang sudah menikah, ya, apakah ternyata ketika hubungan suami istri satu sama lainnya ya menerapkan hal-hal yang boleh jadi sejatinya bercandaan yang indah atau malah sebaliknya? Karena ketika kita ingin menerapkan kata yang berikutnya yang namanya uswah, maka tanamkan dulu khuluq. Bagaimana berbuat baik bukan hanya ya kepada beberapa orang saja,
tapi dari kalangan anak kecil yang di kemudian hari menjadi regenerasi kita. Kemudian sahabat-sahabat kita yang boleh jadi suatu saat nanti akan terkenang dengan hadirnya kita. Kemudian dengan istri, bagaimana suatu saat nanti istri senantiasa memanjatkan doa untuk keselamatan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baru pantaslah kalau kita tengok dari kata khuluqin azim, ternyata terdapat dalam Al-Quran di surat yang lain, yaitu uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik tidak ujuk-ujuk hadir dan lahir. Pasti dari individu yang bagus, yang baik, maka lahirlah tersemat kata uswatun hasanah. Kalau dalam ayat ini ternyata ada kisah yang terjadi di balik itu, yaitu ketika menghadapi perang yang namanya perang Khandaq. Yang sudah pernah pergi haji atau umroh, kalau ketika melewati arah Jabal Uhud, itu ternyata nggak jauh dari sana ada gerbang Madinah yang ternyata setelah itu lepas dari kota Madinah. Ternyata hanya pintu itu yang mudah diakses. Ketika saya umroh dan bawa jamaah pada saat itu, dan ternyata saya lihat ya orang yang di sana menunjukkan ya, ini pada saat itu yang terjadi gambarannya melewati tempat arah ini. Bayangkan menggali parit sebegitu luasnya di bulan Ramadan. Menjadi teladan yang baik. Rasulullah tidak menyuruh kamu gali, enggak, tapi ikut andil turun menggali. Yang pada saat itu kondisi kaum muslimin ya di kala itu ternyata cukup mencekam. Karena kalau tidak ada ide membangun khandak, yang idenya ternyata hadir dari salah seorang sahabat yang mulia dari tempat Persia bernama Salman Al-Farisi. Ternyata ada metode perang yang hebat namanya khandak. Dibuatlah khandak di sana. Parit yang cukup dalam. Apa yang terjadi dalam kisah peperangan Nabi Muhammad SAW? Ternyata peperangan ya tidak sampai berkecamuk, tetapi dimenangkan oleh kaum muslimin. Dari mana? Dari betul-betul kesabaran Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya menggali yang namanya khandak. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin menjadi suri tauladan yang baik, maka tidak mungkin rasanya kalau tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi orang panutan yang baik. Pastinya setiap orang, wabil khusus orang terdekat kita, akan melihat kita, istri kita, anak kita. Saya pernah bilang ke pengantin-pengantin muda, pengantin Gen Z dan Gen milenial, saya bilang gini, ada beberapa pasangan yang dia bawa anak, anaknya yang satu bilang gini, mama, handphone, joget. Kaget saya. Kalau demikian adanya, jangan-jangan ini sudah tertanam mencontohkan hal yang kurang baik. Satu lagi ketika datang konsultasi, ya, Umi, azan, sholat, abah, sholat. Hal yang seperti ini jangan-jangan ayah dan ibunya mencontohkan kepada anaknya dari segi tingkah laku, membiasakan yang namanya sholat. Saya bilang ke mereka, Ustadz saya tuh pengen banget anak saya itu usia 3 tahun hafal Quran. Bagaimana mungkin mereka akan hafal Quran kalau tidak dari kita yang menghafal Al-Quran? Sedikit sebelum saya tutup, kisah dari salah satu tempat di Gaza ketika saya menemani syekh dari Palestina. Ada salah satu syekh, ya, beliau punya anak 10.
5 menjadi doktor, dari 5 doktor 1 orang profesor, 5 lagi masih sekolah, 10-10-nya hafal Quran. Kata beliau, nggak mungkin 10-10-nya akan menjadi penghafal Quran kalau bukan kita yang menanamkan takwa ke dalam diri kita dan anak kita dan keluarga dekat kita. Yang saya kaget dari 10 hafal Quran ini, 5 doktor, 1 profesor. Saya bilang ke Syekh Tuan Guru ini, ya Syekh, kenapa antum tetap berdakwah ke luar negeri untuk menyuarakan ke Gaza? Kenapa nggak anak-anak antum saja? Antum sudah sepuh. Saya mencontohkan yang paling terbaik walaupun anak saya sudah masa-masa yang sangat luar biasa hebat. Tetap memberikan contoh yang terbaik. Maka tanamkan dalam diri kita bagaimana khuluqin azim, sifat yang mudah dalam diri kita, mudah mau memberikan yang terbaik, ya, memberikan bagaimana membantu orang, baik di keluarga kita ataupun orang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari 2 kata ini sama-sama kita renungi, mudah-mudahan kita semua hari ini bisa mencontoh bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW dan menjadi uswatun hasanah. Walaupun saat ini berbeda tantangan, berbeda rintangan, maka dari berbeda rintangan inilah sama-sama menjadi motivasi pelajaran buat kita, maka kita menjadi contoh yang terbaik, ya, agar apa? Agar di kemudian hari diikuti oleh orang-orang di sekeliling kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi Al-Fakir Muhammad Habibullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon doanya untuk para jamaah sekalian. Ya, saya sedang banyak membimbing generasi-generasi muda, ya, generasi yang pengantin-pengantin muda dan lain-lainnya, ya, ini ternyata butuh bimbingan yang sangat luar biasa. Ya, silakan kalau ada yang mau konsultasi lewat via WhatsApp juga, insyaallah saya izinkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.